Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Di video kali ini kita akan membahas rangkuman tema 3, makanan sehat. Subtema ketiga, pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Coba deh kita semua lihat gambar yang ada di layar. Ada seorang anak SD yang kayaknya kesakitan perutnya karena habis jajan sembarangan. Ya, mungkin makanan yang disajikan sama pedagangnya kurang higienis ataupun mungkin terlalu pedas. Pokoknya bikin si anak SD jadi sakit perut tuh. Nah, untuk itu kita dari sekarang harus sadar sama yang namanya makanan sehat ya. Jaga makanan yang kita beli, hati-hati dengan makanan yang kita makan ya. Oke, kita masuk ke materi kita ya. Nah, hari ini kita akan belajar ada 4 nih. Ada menyebutkan cara merawat organ pencernaan manusia, mengidentifikasi iklan layanan masyarakat, memahami interaksi dalam pembangunan sosial budaya, terus juga membedakan motif, alat, dan bahan batik Nusantara. Ya, mari jaga organ pencernaan kita. Dengan cara apa ya? Nah, di sini ada siswa-siswi SD nih yang memegang gambar organ-organ pencernaan. Makanan dimakan dari mulut masuk ke dalam tubuh gitu yang dicerna yang sebagaimana sudah Pak Guru ajarkan sebelumnya ya. Masih ingat ya? Sekarang kita akan bahas tentang cara menjaga organ pencernaan kita nih. Manusia membutuhkan makanan untuk beraktivitas. Manusia mencerna makanan menggunakan organ pencernaan. Makanan yang dimakan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi yang dibutuhkan tubuh. Maka dari itu, untuk menjaga anggota pencernaan kita, apa sih yang harus kita konsumsi? Ya, buah. Nah, buah merupakan sumber vitamin dan mineral. Oleh karena itu, buah sangat baik untuk dikonsumsi. Buah-buahan mengandung vitamin, mineral, dan zat antioksidan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Kita mesti makan buah yang cukup. Serta kita memerlukan asupan air putih yang cukup. Kurangnya asupan air bisa berdampak bagi kesehatan kita. Ya, jangan sampai kita kekurangan air putih. Kalau kita kurang minum air putih, itu bisa membuat sel-sel otak kita menjadi tidak aktif, turun konsentrasi kita, terus menyebabkan halusinasi, lalu menyebabkan infeksi kandung kemih, terus juga kulitnya jadi kusam, serta mengganggu fungsi ginjal. Oke, yuk kita sekarang masuk ke materi iklan layanan masyarakat. Ya, ya, iklan layanan masyarakat. Di sini adalah peta pikiran ya, bentuknya peta pikiran daripada membuat iklan layanan masyarakat. Ya, yang dibutuhkan dalam iklan masyarakat, pertama judul iklan. Ya, judul iklannya apa? Terus buat deh naskah iklannya. Kalau sudah buat naskah iklan, ini naskah iklan, sketsa gambar berdasarkan naskah, bikin storyboardnya ya. Terus juga sudah punya naskah iklan, tentukan jumlah pemeran dalam iklan dan karakter tokohnya seperti apa. Untuk mengajak masyarakat dalam keberagaman, kita bisa membuat iklan tentang keberagaman. Sebelum membuat iklan, kita harus menyusun kerangka naskah terlebih dahulu. Cara menyusun kerangka naskah dalam iklan, kita tentukan tema dan judul iklan, menentukan tokoh dan latar, menentukan alur cerita, terus juga membuat rancangan naskah iklan. Nah, selanjutnya membuat gambaran urutan adegan iklan, storyboardnya ya, terus juga menulis dialog-dialog yang efektif. Coba dari gambar ini kita bikin yuk kalimat iklan. Ya, di sini ada gambar petani ya. Petani ini lagi ingin menanam padi, membajak sawahnya. Terus ada gambar keluarga yang lagi makan. Gimana kira-kira kalimat iklannya? Ya, kira-kira kalimatnya itu kita nggak boleh ini ya, nggak boleh buang-buang makanan. Karena makanan dibuat dengan proses yang begitu rumit gitu ya. Jangan sia-siakan makananmu atau yuk habiskan makananmu. Ya, misalnya seperti itu contoh kalimat iklannya. Nah,
Ngomong-ngomong soal petani ya, Perkumpulan Petani Pemakai Air Bersih ini adalah salah satu organisasi dari para petani yang bertujuan untuk menampung masalah dan aspirasi petani yang berhubungan dengan air untuk bercocok tanam. Organisasi ini memberikan pelayanan kebutuhan petani, terutama dalam memenuhi kebutuhan air irigasi untuk usaha pertaniannya. Nah, organisasi P3A ini adalah sebuah contoh organisasi pembangunan sosial budaya. Manfaat keragaman sosial budaya itu adanya menumbuhkan rasa nasionalisme sebagai identitas bangsa, memupuk sikap toleransi sebagai sumber pengetahuan dunia, serta menarik minat wisatawan asing untuk berkunjung. Begitupun tadi sudah ada organisasi, dalam organisasi banyak keragaman di dalamnya orang-orangnya, dan keragaman tersebut adalah suatu hal yang baik ya, seperti keragaman karya seni rupa di Indonesia. Nah, kita akan bahas seni rupa apa nih yang ada di Indonesia, yaitu batik. Batik merupakan contoh karya seni rupa daerah. Selain batik sebenarnya ada karya seni yang lain ya, seni rupa di Indonesia. Batik itu adalah kain bergambar yang dibuat khusus dengan menggunakan malam, sejenis lilin khusus dan pengolahannya diproses dengan cara tertentu. Jenis-jenis batik ada batik klasik, pewarnaannya gelap, terus lebih banyak motif geometris gitu deh, mengandung makna filosofis. Ada lagi batik pesisir, warna-warnanya cerah, motifnya lebih besar dan naturalis. Contoh batik klasik nih, batik kawung, batik ceplok, terus batik semen agung. Dan contoh batik pesisir, ada batik Pekalongan ya tuh, cerah ya warnanya. Batik Megamendung, terus batik Kudus. Alat-alat membatik, ada canting, ada lilin malam, ada juga wajan dan kompor. Pewarna untuk membuat batik tradisional terdiri atas dua nih, ada wedel dan soga. Wedel adalah pewarna biru yang diolah dari bahan-bahan nila, teres, dan gamping. Soga adalah pewarna coklat atau sawo matang yang diolah dari bahan-bahan kayu plika atau kayu soga, kayu tinggi, kayu tegeran, dan bunga somba. Lainnya alat-alat membatik ada gawangan ya, bentuknya seperti gawangan ya untuk menaruh kain-kain batiknya. Terus juga zat pewarna, bandul, kain mori. Terima kasih telah menyaksikan rangkuman materi kita kali ini. Semoga bermanfaat materinya. Tetap semangat dan merdeka. Kelas 5, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.